Telat bayar 3 bulan di Kredivo, 5 hal ini akan terjadi padamu. Boleh disimak baik-baik teman-teman, apalagi yang saat ini kalian sudah tidak mampu lagi bayar utang di Kredivo. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kredivo ini merupakan perusahaan besar teman-teman setingkat multi finance, dan dulu saya mulai menggunakan Kredivo itu tahun 2017 ya. Biasa awalnya akun basic itu limitnya paling Rp200.000, dan saat itu yang saya gunakan itu transaksi pulsa ya, beli pulsa sedikit demi sedikit, dan seiring berjalan waktu bertahun-tahun akhirnya muncul limit tuh, otomatis jadi akunnya bukan akun basic lagi, akun reguler ya, dan akhirnya ditawari limit ya. Pertama itu sekitar Rp600.000, lalu setelah lancar dibayarkan naik jadi Rp1.000.000, lancar dibayarkan naik terus seperti itu. Nah, siapa yang sama pengalamannya boleh dituliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, ketika kalian sudah mengalami tidak mampu bayar di Kredivo nih, ada 5 hal yang akan terjadi pada kalian, apalagi sudah telat bayar di atas 3 bulan. Jadi kalian mungkin tidak akan pernah menduga dan tidak akan pernah tahu apa sih yang terjadi ketika sudah tidak mampu bayar atau telat bayar di atas 3 bulan di Kredivo. Oke, yang pertama tentunya data kalian masuk slik OJK ya. Jadi utang kalian misalkan utang pulsa Rp50.000 di Kredivo, di PT Kredivo Finance ya, itu masuk slik OJK teman-teman. Jadi tidak hanya utang yang 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan seterusnya ya. Utang Rp50.000 utang pulsa di PT Kredivo Finance Indonesia itu masuk slik OJK. Lalu yang terjadi yang kedua, kemungkinan didatangi DC lapangan. Nah, DC lapangan ini ada yang datang ke kantor, ada yang datang ke rumah. Sejauh pengalaman saya, DC lapangan datang ke rumah itu tidak pernah memberitahu dulu, tahu-tahu sudah ada di depan rumah ya. Lalu DC lapangan Kredivo datang ke kantor, tapi saat itu memang dia tidak tidak secara langsung lagi, hanya tanya-tanya gitu kan, kayak hanya menyelidiki lah intinya, apakah benar nasabah ini ada ataupun bekerja di perusahaan tersebut. Nah, hanya seperti itu teman-teman, tapi saya yakin pengalaman setiap orang itu tidak akan sama. Jadi jangan sampai disamaratakan ya. Yang terpenting ketika kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar di Kredivo itu jangan dibayar dengan membuat utang baru. Itu saja, jadi cukup di satu lubang utang saja. Oke, lalu selanjutnya yang ketiga yang terjadi ketika kalian sudah telat bayar di atas 3 bulan di Kredivo itu, oknum DC Kredivo akan menghubungi kontak darurat. Nah, kalaupun kalian berupaya merespon ataupun tidak merespon penagihan DC pinjol, nomor kontak darurat ini dihubungi teman-teman. Kalau menghubunginya hanya reminder atau hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur, nah itu gak masalah. Tapi kalau misalkan oknum DC Kredivo menghubungi kontak darurat untuk nagih utang, untuk menceritakan ke kontak darurat kalau kalian punya utang, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang harus kalian lakukan itu pahami dan pelajari aturan-aturan OJK tentang bab kenagihan. Oke, lalu selanjutnya yang keempat yang akan terjadi ketika kalian sudah telat bayar di atas 3 bulan di Kredivo adalah DC Kredivo datang ke kantor ya. Ke kantor itu ada yang datang langsung, ada juga yang nelfon via telepon ya, tapi kalian nggak usah tahu sih sebenarnya, karena aturan OJK juga kalau DC lapangan ataupun desk collection yang nelfon ke kantor itu tujuannya menagih, itu tidak boleh teman-teman. Kalau hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur itu diperbolehkan, aturannya seperti itu. Kalau kalian ditagih, dipermalukan di kantor, itu sama dengan sebar data dan kalian punya hak untuk menghentikan pembayaran ya. Saya juga dulu dibombardir ke kantor ya, diteror ke nomor kantor, ke nomor kontak darurat. Nah, saya sudah mengalami semuanya, saya sudah melewati semuanya, dan itu kalau misalkan diteror seperti itu namanya sebar data, dan ada kerugian imaterial yang dialami oleh debitur, dan debitur itu punya hak untuk melaporkannya kalau punya buktinya ya, harus punya buktinya teman-teman kalau ingin melaporkan. Kalau diteror, kalau misalkan kalian bingung harus melapor ke mana, ya sudah, ambil langkah sendiri saja, stop pembayaran untuk memberikan efek jerah pada oknum DC yang neror ke kantor, dan itu namanya sebar data teman-teman. Sebar data itu gak boleh ya, sebar data itu melanggar dan itu masuknya pidana kalau terbukti sebar data. Oke, jadi gak usah takut teman-teman.
terjadi sebar data, diteror ke kantor, diteror ke kontak darurat, diteror ke orang lain selain debitur, hentikan pembayaran. Itu solusinya teman-teman, daripada kalian terus ketakutan, kepanikan, dan berupaya mencari dana talangan kemana-mana, tidak akan pernah menyelesaikan utangmu. Akan menambah hutangmu jika dibayarkan dengan cara nyari dana talangan, apalagi mengikuti saran oknum DC yang menyarankan untuk bayar biaya perpanjangan tenor dulu. Itu tujuannya sebenarnya untuk memundurkan tanggal jatuh tempo, tidak akan pernah menyelesaikan utang ya. Hati-hati, gak perlu bayar biaya perpanjangan tenor, nggak perlu bayar dengan cara dicicil. Kalau sudah lewat tanggal jatuh tempo itu percuma teman-teman, tidak akan pernah menyelesaikan utang. Lebih baik stop di satu lubang hutan, jangan menambah utang apalagi sampai terjebak gali lubang dan tutup lubang. Oke, selanjutnya yang kelima yang akan terjadi ketika kalian sudah telat bayar di atas 3 bulan di Kredipo ini, ada oknum ya, oknum-oknum DC yang mengirimkan orderan fiktif ya. Orderan fiktifnya itu berupa orderan makanan, berupa orderan damkar, berupa orderan ambulan, orderan sedot WC. Pokoknya oknum DC ini ada yang sampai melakukan hal itu. Tapi tetap kalian yang sudah tidak mampu bayar jangan ketakutan, tetap kuatkan mental saja. Utang piutang itu bukan aib, negara aja punya utang, apalagi kita rakyatnya yang keadaan ekonominya sekarang makin sulit. Kalau misalnya punya utang itu hal yang wajar, jadi gak usah takut, gak perlu merasa tersakiti dengan kata-kata DC yang selalu kalau punya utang bayar kayak gitu. Dia juga punya utang, si DC juga gagal bayar di pinjol. Jadi kalian gak usah terprovokasi dengan hal seperti itu, abaikan saja ya. Kalau misalkan diteror dengan damkar atau diteror dengan ambulan dan lain-lain, diteror dengan GoFood ya, makanan-makanan kayak gitu, sudahlah, mending kalian abaikan saja, kuatkan mental, bodoh amat. Dan kalau sudah dilakukan seperti itu, kalian punya hak menghentikan pembayaran. Dan ingat ya, nilai kerugian imaterial yang dialami itu tuntutannya bisa lebih dari nilai hutang kalian ya. Kerugian imaterial karena disebar data, karena dipermalukan, itu tuntutannya besar teman-teman, bisa miliaran. Jadi kalau kalian punya buktinya bisa dilaporkan, oke? Nggak usah takut lagi mulai saat ini. Telat bayar di Kredipo, mau telat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Resikonya sebenarnya nggak ribet teman-teman, tergantung mindset kita. Kalau misalkan kita takut slick OJK, ngapain takut slick OJK? Slick OJK itu sesuatu hal yang positif, jadi kita nggak mesti kredit-kredit lagi yang ada bunganya, apalagi pinjol ya, bunganya besar, tenornya singkat. Kalau misalkan kita nggak bisa kredit-kredit, itu lebih bagus menurut saya, tapi mohon maaf mungkin statement setiap orang berbeda, apalagi kita kaum muslim ya, kredit yang ada bunganya 1.000 perak saja itu sudah istilahnya melanggar aturan agama ya. Kalau untuk orang muslim mohon maaf ya, tapi kalau misalkan saya salah boleh dikoreksi di kolom komentar teman-teman. Jadi hati-hati ya, kalian tidak perlu lagi yang namanya cemas, panik, bingung ketika sudah telat bayar di atas 3 bulan di Kredipo. Jalani hidupmu, bangkit dari keterpurukan, fokus saja menata masa depanmu, cari rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah, insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Jangan terus mempertahankan utang pinjol sementara hidupmu hancur ya. Jangan sampai kalian bela-belain pinjam sana sini untuk mempertahankan hutang pinjol demi sebuah skor kredit, demi agar nama tetap bagus ya, biar gak di blacklist OJK. Endingnya apa? Hidupmu hancur di kemudian hari. Lebih baik sudah pasrah saja, ikhlas. Kalau misalkan data sudah di blacklist, ya sudah, terima aja resikonya ya. Gak usah panik lagi, gak usah takut. Pasti ada rezeki lain yang lebih halal yang Allah berikan asal kamu mau berikhtiar. Oke, dan yang pasti intinya kalian jangan lupa untuk selalu minta bantuan sama Allah. Tobat, jauhi pinjaman online sebelum hidupmu hancur oleh pinjaman online ya. Allah pasti akan memberikan pertolongan padamu. Allah pasti akan membukakan pintu rezeki yang lain yang lebih halal daripada terus-terusan kamu terjerumus ke dalam riba pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.